Ya, Anda kembali menyaksikan Agronews. Pemirsa, suasana bulan Syawal dimanfaatkan rombongan jemaah haji tahun 2024 dari KBIH Mabruro untuk mempererat silaturahmi melalui kegiatan sosial dan keagamaan. Kegiatan digelar di rumah salah satu anggota jemaah Haji Joko Sulistiono di Jalan Kenanga RT 6 RW 2 Dusun Gemulo, Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Minggu 19 April 2026. Suasana bulan Syawal dimanfaatkan rombongan jamaah haji tahun 2024 dari KBIH Mabruro untuk mempererat silaturahmi melalui kegiatan sosial dan keagamaan. Kegiatan digelar di rumah salah satu anggota jamaah haji Joko Sulistiono di Jalan Kenanga RT 6 RW 2 Dusun Gemulo, Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Minggu 19 April 2026. Dalam kegiatan ini, para jamaah tidak hanya berkumpul, namun juga menyalurkan bantuan sembako kepada janda dan anak yatim di sekitar lokasi. Aksi sosial ini menjadi wujud kepedulian sekaligus ungkapan rasa syukur di bulan Syawal yang penuh keberkahan. Joko Sulistiono mengaku bersyukur kegiatan silaturahmi dapat digelar di kediamannya pada momentum bulan Syawal. Menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan antar jamaah haji sekaligus menjaga ukhuwah agar tetap terjalin dengan baik. Selain itu, melalui kegiatan sosial seperti santunan diharapkan jamaah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Ia juga menyebut kegiatan ini menjadi sarana untuk saling memaafkan dan meningkatkan nilai spiritual setelah menjalani ibadah haji. Terima kasih. Ini adalah kegiatan silaturahmi jamaah haji tahun 2024 dari KBIH Sidoarjo. Ini merupakan agenda kami yang dilaksanakan tiap 4 bulan sekali. Kami adalah rombongan dua dari 9 rombongan dari KBIH tentu. Nah, dari rombongan kita jumlahnya 42. Itu akhirnya tiap 4 bulan sekali. Nah, mulai saat ini ya sesuai dari perpetnya untuk saat ini di samping silaturahmi ada ini untuk kegiatan sosial. Kita berikan satu kepada yang tidak menerima sehingga kelihatan acara ini kita kemas juga kelihatan lebih bermakna. Suasana keakraban terasa sejak awal kegiatan dengan berbagai rangkaian acara yang melibatkan seluruh anggota jamaah. Kemeriahan semakin terlihat saat berbagai lomba dimulai untuk mencairkan suasana. Beragam permainan dihadirkan seperti lomba estafet menukar terong dengan membawa balon, lomba memasukkan benda ke dalam botol, dan permainan lainnya yang menghibur. Pihak tuan rumah juga menyiapkan hadiah bagi para pemenang lomba sebagai bentuk apresiasi dan menambah antusiasme peserta. Tidak hanya itu, hiburan menyanyi bersama turut mewarnai kegiatan dan mempererat kebersamaan antar jamaah. Rangkaian kegiatan juga diisi dengan pembacaan doa dan tahlil untuk mendoakan keluarga jamaah yang telah meninggal dunia. Suasana hikmat terasa saat doa bersama digelar sebagai bentuk penghormatan dan penguatan nilai spiritual. Data menyebutkan KBIH Mabruro yang berbasis di Sidoarjo memiliki sekitar 45 anggota jamaah yang berasal dari berbagai daerah seperti Sidoarjo, Gresik, Ponorogo, Surabaya, dan daerah lainnya. Kegiatan silaturahmi ini merupakan agenda rutin yang digelar setiap 3 bulan sekali dengan lokasi bergantian di rumah anggota. Melalui kegiatan ini diharapkan nilai kebersamaan, kepedulian sosial, dan spiritualitas antar jamaah terus terjaga. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, terutama di momentum bulan Syawal. Dari Kota Wisata Batu, Akbar ATV melaporkan. Ya, beranjak ke informasi selanjutnya pemirsa, guna menjaga pasokan beras jenis SPHP dan minyak kita di sejumlah pasar tradisional di Kota Malang, Perum Bulog Cabang Malang beserta Satgas Pangan menggelar sidak di Pasar Bunul Rejo, Kota Malang. Bulog memastikan ketersediaan beras SPHP dan minyak goreng bersubsidi tetap aman. Sabar-sabar Ibu, nanti jualnya tetap
itu Ibu. Oh iya. Jangan dijual pedagang lain. Oh iya yang Pak. Dijual pedagang lain. Setelah Lebaran, kondisi saat ini terkait stok minyak goreng bersubsidi atau minyak kita di gudang Perumbulok Cabang Malang tercatat sekitar 9.000 liter. Jumlah tersebut dinilai masih kurang untuk memenuhi kebutuhan di sejumlah pasar tradisional di Kota Malang. Kondisi tersebut membuat Bulog Cabang Malang mengajukan penambahan pasokan ke kantor wilayah Jawa Timur. Penambahan diperkirakan mencapai 24.000 kardus atau setara dengan 288.000 liter. Keterbatasan pasokan ini salah satunya dipengaruhi oleh penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng bersubsidi kepada masyarakat penerima manfaat. Program ini diharapkan mampu mengurangi tekanan permintaan di pasar karena sebagian kebutuhan telah dipenuhi langsung melalui bantuan pangan. Sejumlah pemilik toko di Pasar Bunul Kota Malang mengaku jika kiriman minyak goreng kita sempat terlambat. Namun demikian, sejumlah pedagang tidak bisa menjual di atas harga eceran tertinggi atau HET, mengingat stok minyak kita dan beras SPHP masih banyak tersedia. Aman, sebelum dan sesudah Lebaran aman, sangat aman sekali pokoknya. Terus kalau permintaan sendiri? Permintaannya sebelum Lebaran pasti ada kenaikan yang signifikan dan sesudah Lebaran ada penurunan pasti. Kalau saat ini gimana Pak? Sekarang masih slow aja. Permintaannya sangat ya relatif menurun. Dalam sehari sampai berapa? Sehari saya batasi cuma 2 dus, Mas. Untuk Langganan saya itu rata-rata ibu-ibu yang jualan gorengan, yang rumah tangga tapi yang ya mungkin yang kelas menengahnya ke bawah. Informasinya di daerah lain itu ada kelangkaan minyak kita. Kalau di sini seperti apa? Di sini aman pokoknya di sini. Kalau untuk pengiriman barangnya ada keterlambatan atau gimana Pak? Enggak pernah. Sudah kita buatkan grup beras sendiri, grup minyaknya sendiri. Jadi selalu dikoordinasikan gitu loh Mas. Nanti misalnya akan ada pengiriman beras di hari Rabu dan order dibatasi sampai hari Selasa misalnya gitu. Itu sudah diumumkan mulai hari Sabtu. Kalau minyak juga sama? Kalau minyak belum seperti itu. Kalau minyak lebih ke arah pemberitahuan. Hari Jumat akan ada pengiriman minyak kita dan tiap pedagang mendapat kuota misalnya 10 dus. Lebih ke arah informasi. Kalau beras sudah kita yang menentukan berapa kemampuan kita untuk nyetok beras. Oh, kalau minyak kita sekali pasok berapa? Sekali dalam? Enggak tentu. Ada 10, 12, ini kemarin 25 karena ada beberapa toko yang nggak dipasok. 25 karton. Sementara itu, untuk komoditas beras, Bulog memastikan stok dalam kondisi aman. Total ketersediaan beras di wilayah operasional Malang mencapai 79.000 ton, sementara serapa gabah hingga pertengahan April mencapai 66% dari total target 76.000 ton untuk tahun 2026. Insya Allah kami selalu monitor stok yang ada di pasar pencatatan SP2KP seperti di Noyo dan pasar Bunul. Kita tetap monitor terus stok di pedagang. Kita upayakan selalu ada minyak kita di pasar ini. Walaupun tidak semua pedagang dapat ya, karena kendala di pasar itu pedagang yang punya NIB itu tidak semua. Tapi kami sudah kerjasama dengan Dinas Perdagangan untuk memfasilitasi pembuatan NIB tersebut. Keterlambatan mungkin enggak ya, tapi karena kami saat ini juga menyalurkan bantuan pangan. Bantuan pangan itu ada minyak 2 liter, 4 liter satu karena 2 alokasi. Jadi kuota itu yang tadinya untuk pasar murni, tapi harus kita bagi untuk bantuan pangan juga. Namun efeknya insya Allah ada, karena bantuan pangan kan langsung ke penerima bantuan pangan. Jadi penerima bantuan pangan itu tidak perlu membeli ke pasar. Jadi minyak kita di market sudah tercukupi. Stoknya berapa sekarang untuk minyak kita, Pak? Minyak kita tinggal 9.000 liter ya, 9.000 liter ya, khusus Kota Malang. Khusus Kota Malang aja. Berarti setelah ini koordinasi Pak untuk penambahan itu? Penambahan, kami sudah ajukan sama Bulog kantor wilayah Jatim. Kalau kebutuhan Pak? Kebutuhan pasar sepertinya kalau saat sekarang ini tidak terbatas ya, berapapun mereka suka. Kalau ada kelangkaan nanti ada kanal laporan gitu nggak yang disediakan? Ada, jadi setiap harinya kami bersama Satgas Pangan, Polres juga melakukan pemantauan. Ada kenaikan harga, pasti kami langsung turun intervensi.
Bulog Cabang Malang juga mengoptimalkan penyerapan hasil panen musim tanam pertama sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di wilayah Malang Raya. Sedangkan untuk menjaga stabilitas harga agar tetap sesuai harga eceran tertinggi atau HET, Bulog bersama Satgas Pangan Polresta Malang Kota berkomitmen melakukan pemantauan harian maupun sidak secara periodik di sejumlah pasar-pasar tradisional. Dari Kota Malang, Anas ATV melaporkan. Ya, pemirsa, di sisi lain, kasus dugaan perusakan gerbang akses Bendungan Lahor, Karangkates, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, memasuki tahap penyidikan. Dengan didampingi kuasa hukum, terlapor HW alias Pak Dur kembali memenuhi panggilan penyidik Polres Malang. Jamuan makanan atau minuman yang diduga amat besar-besaran atau yang digunakan itu arak atau makanan. HW alias Pak Dur kembali memenuhi panggilan penyidik Polres Malang terkait perkara dugaan perusakan terkait polemik tarif di Bendungan Lahor, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Dengan didampingi kuasa hukum dan belasan warga yang mengantar hingga gerbang Mapolres Malang, Pak Dur menjalani pemeriksaan di unit 2 Satreskrim Polres Malang. Muhammad Soleh selaku kuasa hukum Pak Dur menyampaikan dalam pemeriksaan kali ini bukan lagi penyelidikan, namun sudah dinaikkan menjadi penyidikan. Pemeriksaan yang berlangsung 1 jam ini, Soleh menyebut kliennya mendapat 24 pertanyaan dari penyidik. Sebagian besar merupakan pengulangan dari tahap penyelidikan dengan beberapa tambahan pendalaman. Kuasa hukum yang biasa dipanggil Cak Soleh menegaskan seluruh tuduhan yang dialamatkan kepada kliennya telah dibantah. Menurutnya, tindakan yang dilakukan Pak Dur semata bertujuan untuk kepentingan masyarakat, yakni menggratiskan akses di Bendungan Lahor. Terkait motif, Soleh menjelaskan bahwa kliennya melakukan aksi tersebut untuk memperjuangkan akses gratis bagi masyarakat yang melintasi jalan di atas bendungan. Dalam kesempatan tersebut, Soleh juga menyinggung soal dasar hukum pungutan yang dilakukan di jembatan tersebut. Ia menyebut pihak pengelola dalam hal ini Perum Jasa Tirta dinilai belum dapat menunjukkan legal standing yang jelas. Kasus ini berawal dari aksi Pak Dur yang viral meminta petugas membuka portal Bendungan Lahor agar warga tidak dikenakan biaya dan memasang banner portal gratis untuk seluruh rakyat Indonesia. Hari ini Pak Dur diperiksa dalam kerangkanya penyidikan. Kalau sebelumnya itu penyelidikan, sehingga ditingkatkan ke penyidikan harus ada pemeriksaan ulang. Tetapi pertanyaannya sama, cuman tadi ada beberapa tambahan-tambahan yang disampaikan oleh Pak Dur. Pada prinsipnya hari ini saya mendampingi Pak Dur ingin menekankan bahwa dalam kasus ini tidak ada pengerusakan yang dilakukan oleh Pak Dur terhadap palang pintu masuk jembatan Lahor itu, satu. Yang kedua, tidak ada upaya kekerasan, menakut-nakuti, mengancam kepada petugas pintu jembatan Lahor itu, Bendungan Lahor, yang sebagaimana yang muncul di media. Kedatangannya Pak Dur clear, ingin supaya akses masuk ini digratiskan. Bagi Pak Dur, tidak ada alasan kuat, tidak ada legal standing dari pihak Jasa Tirta 1 di dalam melakukan pungutan itu. Mestinya kalau itu bicara biaya perawatan, pemerintah Kabupaten Malang, pemerintah Kabupaten Blitar yang punya kepentingan terhadap warganya bisa mensubsidi, memberikan bantuan kepada Jasa Tirta kalau itu kaitannya biaya perawatan. Tapi kalau ada yang mengatakan ini objek vital, kalau itu objek vital maka tidak boleh siapapun lewat. Masalahnya ini kan boleh, tetapi harus ada duit di situ. Itu yang kita tolak. Kuasa hukum menyatakan telah menyiapkan langkah hukum apabila kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Dalam hal ini, kuasa hukumnya siap mengajukan pra-peradilan jika statusnya dinaikkan menjadi tersangka. Terkait motif, Soleh menjelaskan bahwa kliennya melakukan aksi tersebut untuk memperjuangkan akses gratis bagi masyarakat yang melintasi jalan di atas bendungan. Dari Kabupaten Malang, Max Munira TV melaporkan.
Ya, beralih ke informasi selanjutnya seputar dunia olahraga pemirsa, 54 supporter Arema diamankan petugas karena diduga membawa dan mengonsumsi minuman keras jelang pertandingan Arema FC melawan Persis Solo di Stadion Kanjuruhan. Dari kegiatan tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti 33 botol minuman beralkohol serta 28 unit sepeda motor. Penyampaian aspirasi juga saya mengerti ada di Polres Malang mengamankan puluhan supporter Arema yang diduga membawa dan mengonsumsi minuman keras saat pengamanan pertandingan Arema FC melawan Persis Solo di Stadion Kanjuruhan Kepanje. Dari kegiatan tersebut, petugas mengamankan 54 calon penonton yang diduga membawa minuman keras dengan barang bukti 33 botol minuman keras, dengan barang bukti 33 botol minuman beralkohol serta 28 unit sepeda motor. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama antara Polres Malang, Panitia Pelaksana atau Panpel, Manajemen Arema FC, serta Presidium Aremania untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif selama pertandingan berlangsung. Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Aresti menyampaikan pengamanan dilakukan dengan skema pemeriksaan lebih ketat dan diperluas hingga luar area stadion. Pemeriksaan dilakukan secara lebih teliti dan tegas dengan perimeter yang lebih luas, terutama terhadap potensi penonton membawa dan mengonsumsi minuman beralkohol. Pemeriksaan dilakukan di 2 titik utama, yakni Simpang 4 Sipur dan Kedung Pendaringan. Dalam hal ini petugas bersinergi dengan Aremania melakukan pengecekan terhadap penonton, baik melalui pemeriksaan badan maupun kendaraan. Dari total 54 supporter tersebut, 27 orang berasal dari wilayah Kabupaten Malang dan 27 lainnya dari luar daerah, di antaranya Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Blitar. Oleh karena itu, dalam skema pengamanan yang kami laksanakan sore hari ini, kami melaksanakan pemeriksaan di 2 titik, yaitu di Simpang Zipur dan di Simpang Kedung Pendaringan. Di 2 titik itu, kami bersinergi dengan rekan-rekan Presidium Aremania melaksanakan pemeriksaan agar penonton yang akan menyaksikan atau hadir di pertandingan atau hadir di Stadion Kanjuruhan tidak membawa maupun mengkonsumsi minuman beralkohol. Ya. Kami melakukan body check dan juga pemeriksaan kendaraan baik mobil maupun sepeda motor. Hasilnya kami mendapatkan 33 botol minuman beralkohol yang kami dapatkan dari 54 calon penonton, ya, yang menggunakan sepeda motor sebanyak 28 unit. Ya. 54 calon penonton itu setengahnya 27 orang itu berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Malang. Kemudian 19 orang berasal dari Kota Malang, 4 berasal dari Kota Batu, 2 orang dari Kabupaten Kediri, dan 2 orang dari Kabupaten Blitar. Ini yang kemudian kami amankan beserta 33 botol minuman beralkohol berbagai jenis dan berbagai merek. Sekali lagi, ini merupakan komitmen kami semua untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif, sekaligus menciptakan iklim pertandingan yang nyaman, aman, dan tertib. Kapolres menegaskan langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperbaiki budaya supporter dan memastikan keamanan pertandingan sepak bola di Kabupaten Malang. Skema ini akan terus dilakukan ke depan secara berkelanjutan untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif serta iklim pertandingan yang aman, tertib, dan nyaman. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV, melaporkan. Ya, masih seputar dunia olahraga pemirsa, Kota Malang serius dalam hal pembinaan atlet berbakat usia dini. Salah satunya dengan mencari talenta muda dari sejumlah sekolah dan lembaga pendidikan untuk diasah. Dan berikut informasi selengkapnya kami hadirkan spesial untuk Anda. Kota Malang serius dalam hal pembinaan atlet berbakat usia dini. Salah satunya dengan mencari talenta muda dari sejumlah. Nanti di sini muncul bibit baru yang bisa ikut
mensukseskan dan meraih medali seperti yang diharapkan pemerintah Kota Malang. Untuk hari ini khusus divisi paralon ini ada sekitar 39 atlet dari total sekitar 195. Untuk Perpani Kota Malang ini ada 7 klub. Ini terbanyak di Jawa Timur. Kayak yang lainnya paling 2 klub, 3 klub. Kemudian yang mengikuti luar itu Malang ini adalah kota pelajar selain Jogja, Bandung dan Jakarta, sehingga kota pelajar itu banyak sekolah, banyak perguruan tinggi. Nah, disitulah potensinya untuk atlet-atlet panahan di Kota Malang. Dan ini program pengurus baru. Ini akan kita laksanakan rutin setiap tahun ya. Jadi ini yang pertama, mungkin yang kedua nanti di 2027 kita lebih sempurnakan lagi. Tadi ada beberapa masukan itu yang akan kita akomodasi untuk lebih baik. Kalau di panahan ini pemenangnya dapat medali dan piagam. Kita belum ke pembinaan, uang pembinaan belum. Biasanya yang ada uang pembinaan di multi event seperti Porprov, Popda. Diharapkan Kota Malang bakal memiliki pondasi pembibitan dan regenerasi yang kuat dalam hal pembibitan dan pembinaan atlet usia dini, sehingga memungkinkan untuk ikut dalam berbagai kejuaraan di segala lini usia dalam menambah jam terbang atlet semakin matang. Dari Kota Malang, Arista ATV melaporkan. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan perkiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Informasi tersebut akan sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Keiko Anajibah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sampai jumpa.